Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustazah Nurlaila Sa'diyah, STHI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ma'anil Quran, dan juga teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu lagi dengan saya, dan izinkan saya untuk memperkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insya Allah pada hari ini saya akan memaparkan terkait ilmu ma'anil Quran, yaitu ada ijaz di dalam Al-Quran, juga ihtinab dalam Al-Quran, dan juga ada musawah di dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk mengetahui apa itu ijaz, apa itu ihtinab, dan juga apa itu musawah, lebih baik kita sama-sama tahu apa dulu dari pengertian dari ma'anil Quran itu tersendiri. Jadi secara etimologi, kata ma'ani adalah bentuk plural yang berasal dari kata makna. Kata makna sendiri itu berarti inti atau pusat dari sesuatu, sehingga makna suatu ungkapan adalah maksud dari perkataan. Sedangkan secara terminologi, definisi dari ilmu ma'ani sebagai sebuah cabang ilmu balaghah itu ialah ilmu yang dengannya diketahui hal ihwal lafaz dalam bahasa Arab yang sesuai dengan konteksnya. Jadi ilmu ma'ani adalah pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi dan juga kondisi. Dan juga ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna Al-Quran. Sedangkan kata Quran itu merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u yang mempunyai arti membaca, mengumpulkan, dan juga menelaah. Nah, jadi kata Al-Quran merupakan masdar yang mempunyai wazan fu'lan seperti gufron dan syukron. Dalam konteks ini, Al-Quran juga bisa diartikan dengan makruh yang merupakan wazan dari isim maf'ul, sehingga dapat diartikan yang dibaca. Dan adapun manfaat dari ilmu ma'anil Quran, Abdurrauf ya, di dalam artikel ilmu ma'anil Quran itu ada beberapa manfaat di dalam ilmu ma'anil Quran. Yang pertama, dapat mengetahui kemukjizatan Al-Quran dari aspek kebagusan dan keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan juga penyantunan antara sentuhan akan akal dan juga kolbu. Dan juga dapat menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab, baik dari aspek syair maupun prosanya. Nah, juga dengan mempelajari ilmu ma'ani, kita dapat membedakan mana ungkapan yang benar dan juga yang tidak, yang indah dan juga yang tidak. Begitu banyak manfaat dari kita mengetahui ilmu ma'anil Quran. Baik, selanjutnya kita dapat mengetahui di dalam ilmu ma'anil Quran itu ada apa saja ya. Nanti kita akan bahas ijaz. Yang pertama tadi ijaz, dapat mengetahui ijaz dalam Al-Quran, kemudian ihtinab di dalam Al-Quran, dan juga ada musawah di dalam Al-Quran yang nanti insya Allah saya akan bahas satu persatu. Baik, dan juga ada aspek kemujizatan ya di dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Qadi, di sini ada bentuk susunan yang menakjubkan, kemudian uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya itu berbeda dengan yang bisa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Yang
Kemudian isinya juga mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Dan juga di sini juga ada aspek kemujizatan, yaitu berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Tapi Rasulullah SAW mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau adalah ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua matanya peristiwa tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa sih dari i'jaz dalam Al-Quran itu tersendiri. Nah, jadi i'jaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit, ringkas, tetapi memiliki makna yang luas. Dan juga i'jaz ya terbagi menjadi dua, ada i'jaz al-qasr dan juga ada i'jaz al-hadf. Nah, jadi yang dimaksud dari i'jaz qasr adalah mengungkap kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan juga padat. Maknanya ini lebih luas dari susunan kalimatnya. Jadi sini tidak tanpa ada hadf ya, jadi tidak ada pembuangan. Kemudian yang dimaksud dengan i'jaz al-hadf yaitu adalah meringkas pengungkapan kata-kata i'jaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam i'jaz al-hadf ini adalah ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan, ya digugurkan seperti itu. Jadi ada kalimat atau lafaznya itu memang tidak disebutkan. Baik, jadi ada pun contoh contoh dari i'jaz qasr ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-54 ya, surat ke-7. Ala laul khalqu wal amr. Nah, ini potongan dari surat Al-A'raf. Nah, jadi kata al-khalqu di sini yang artinya penciptaan dan kata al-amr yang artinya urusan ini mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk seperti langit, bumi, manusia, hewan, dan juga lainnya. Dan juga urusan ini al-amr seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain. Itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Kemudian contoh dari i'jaz hadf ini ada diambil dari salah satunya surah Yusuf ya, di ayat ke-82. Was'alil qaryata allati kunna fiha, bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami, seperti itu. Nah, jadi pada contoh ini itu tidak disebutkan lafaz ahlunya, yang asalnya harusnya was'al ahlu ya, ada kata ahli al-qaryah, karena seseorang tidak mungkin bertanya kepada desa. Jadi tetapi yang ada itu seseorang bertanya kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang berada di desa tersebut. Jadi ini perbedaan antara i'jaz qasr dan juga i'jaz hadf. Baik, tadi kita sudah mengetahui ya i'jaz itu apa. Sekarang kita masuk ke ihtinab. Nah, jadi kebalikan, kalau ihtinab itu kebalikan dari i'jaz. Tadi kan i'jaz itu adalah mengungkap lafaz yang sedikit ya, ringkas, tetapi memiliki makna yang luas. Nah, kalau di ihtinab ini adalah mengungkap lafaz yang panjang tetapi memiliki maknanya yang sedikit, seperti itu. Nah, jadi ihtinab di dalam konteks ilmu ma'ani, ilmu yang mempelajari keindahan makna dalam Al-Quran ini merujuk pada penggunaan lafaz yang lebih panjang ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, lebih panjang atau lebih banyak dari yang diperlukan, yaitu untuk menyampaikan suatu makna tetapi dengan tujuan yang berfaedah. Ya, ihtinab ini bertujuan juga untuk memperkuat makna, memberikan penekanan atau menjelaskan sesuatu yang lebih rinci. Baik, saya mengambil contoh ihtinab di dalam Al-Quran ini
dengan surah Maryam ayat keempat yang berbunyi qala rabbi inni wa hanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia ini Nabi Zakaria berkata kepada Allah, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan juga aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Masya Allah, selembut itu Nabi Zakaria. Kemudian, nah, jadi di dalam surah Maryam ayat keempat ini bahwa terdapat penggunaan ikhtinab yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, yang pertama dalam penggunaan ungkapan wahai Tuhanku, tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban. Ya, yang terkesan menunjukkan bahwasannya bedanya ini tak lagi kuat. Jadi Nabi Zakaria itu emang udah gak kuat karena kan memang sudah tua. Namun hal ini memiliki tujuan untuk menekankan rasa keheranan dan ketidakpercayaan Nabi Zakaria terhadap anugerah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga aspek yang kedua dapat diambil dari ayat ini itu penjelasan tentang kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi potongan ayatnya itu, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku, menunjukkan di sini betapa kuatnya ketauhidan Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, jadi bahwa penggunaan ikhtinab di dalam surah Maryam ayat keempat ini memiliki dimensi stilistika dan retorikal yang memperkaya dari sebuah penafsiran. Jadi ikhtinab di dalam ayat ini memberikan efek penekanan, mempertegas makna, dan juga menggambarkan bahwasannya Nabi Zakaria ini telah tua, dan beliau menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keindahan di dalam ayat keempat surah Maryam ini. Nah, ikhtinab juga terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Seperti contohnya hafidhu 'alas sholati was sholatil wusta. Peliharalah segala sholatmu, dan peliharalah juga sholat wusta. Quran surat Al-Baqarah ya, di ayat ke-238. Nah, jadi ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, sholat wusta ini lebih utama daripada yang umum. Kemudian yang kedua, ada penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Yang ketiga itu ada penjelasan setelah ada kesamaran untuk memantapkan risalah pada hati pendengar, karena disebutkannya 2 kali gitu. Yang pertama ini bentuk yang samar-samar dan umum, dan yang kedua ini bentuk yang jelas dan juga rinci. Kemudian yang keempat ada takrir. Nah, di sini tuh ada takrirnya diulang-ulang buat ya, takrir. Dan juga ada i'tirad, yaitu membuat kalimat penyela jumlah mutaridah antara bagian kalimat atau antara 2 kalimat yang mempunyai kaitan. Nah, yang keenam ada namanya ighal, yaitu mengakhiri suatu kalimat dengan suatu lafaz yang maksud tertentu. Lafaz untuk maksud tertentu, meskipun makna kalimat itu sendiri lengkap tanpa kalimat yang lain gitu. Jadi tujuannya ini adalah untuk membangun sesuatu seperti mubalaghah atau bahkan lebih baik lagi. Dan juga ada yang ketujuh itu namanya tad'il, yaitu penambahan kalimat lain pada suatu kalimat untuk memperkuat yang tertulis dan juga yang tersirat pada kalimat pertama. Nah, ada juga ihtiros, takmil ya, yaitu penyajian suatu kalimat untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna yang sebenarnya. Inilah macam-macam dari ihtinab. Nah, jadi
memang ihtinab ini adalah berlawanan dengan ijaz ya. Jadi tadi ijaz itu merupakan penggunaan lafaz yang singkat dan padat namun tetap efektif dalam menyampaikan makna. Kemudian ihtinab ini menggunakan lafaz yang lebih banyak, sementara ijaz menggunakan lafaz yang sedikit. Baik, tadi kita sama-sama sudah mengetahui apa itu ijaz, apa itu juga ikhtinab. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan musawah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan musawah itu? Jadi menurut Kamus Balaghah, Al-Mu'jam Al-Mufarras fi Ulumil Balaghah. Nah, musawah ini adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya. Jadi tidak lebih baik dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi sebuah maknanya. Dan juga di sini ada menurut beberapa pakar ya apa yang dimaksud dengan musawah. Nah, menurut Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, musawah itu adalah mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele dan singkat gitu ya. Ialah musawah seperti contohnya siru bidzikri, berjalanlah kamu seraya ingat kepadaku. Berjalanlah kamu seraya ingat kepadaku. Nah, yang kedua ini menurut Al-Nurim di dalam kitabnya ya, menjabarkan bahwa di dalam nadhomnya musawah adalah pengungkapan kalimat yang takarannya ini makna-maknanya sama dengan kata-katanya. Makna-makna dan kata-katanya sama. Jadi begitu juga takaran kata-katanya juga sesuai dengan luasnya makna yang dikehendaki, dan takaran antara keduanya tidak melebihi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga menurut Abdul Mu'tal di dalam kitabnya ya Al-Balaghah Al-Aliyah, bahwa musawah adalah pengungkapan yang kata-katanya ini sesuai dengan banyaknya inti pokok yang dimaksud, dengan tanpa adanya pengurangan dengan pembuangan atau penambahan dengan cara pengulangan, penyempurnaan secara tuntas, atau dengan cara perluasan ungkapan. Nah, di dalam ranah balaghiyah, posisi dari al-musawah berada pada tingkatan di mana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok maknanya, makna dari makna asal gitu ya, makna asal yang dimaksudnya. Jadi maksudnya adalah menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud. Jadi maka dari itu dalam tingkatan al-musawah, mutakalim tidak akan merubah ungkapannya, baik dengan cara mengurangi ataupun menambahi dari makna asal yang ia maksud ataupun sebaliknya. Nah, jadi ungkapan dengan gaya al-musawah biasanya yang digunakan itu adalah pada hal-hal seperti naskah-naskah keilmuan, naskah-naskah hukum syariat, kemudian juga ada teks perjanjian antar negara, dan juga teks yang memuat ketetapan resmi, penjelasan hukum agama, dan juga penjelasan tentang hak dan kewajiban. Dan juga ada contoh dari musawah itu seperti apa. Contoh dari musawah ini seperti di dalam Quran surat Fatir di ayat ke-43 ya. Wala yahiqul makru syai' illa bi ahli. Rencana yang jahat itu akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi sudah jelas itu ya, makna dan lafaznya memang sama gitu. Nah, juga ada mangkafara fa'ali kufru. Barang siapa yang kafir, ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu.
Ini terdapat Quran Surat Rum ayat ke-44, kemudian juga contoh yang lainnya di dalam Quran Surat Tur ayat ke-21, kullu mar'in bima kasaba rahin, setiap orang yang tergadai terkait dengan apa yang diperbuatnya. Contoh yang lainnya juga terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-110, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan juga ada sebuah hadis ya dan sabda Nabi SAW, al halalu bainun wal haramu bainun wa bainahuma mustabihat. Jadi halal ini sudah jelas terlihat, haram juga sudah jelas terlihat, dan di antara keduanya adalah musyabbihat. Nah, jadi semua contoh di atas ini adalah al-musawwah. Jadi persamaan susunan makna dan kalimat, sehingga kalau salah satu dari susunan kalimat digugurkan, maka akan merusak makna kalimat tersebut, seperti itu. Nah, jadi bila kita perhatikan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, jadi kita dapatkan bahwa kata-katanya ini disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki. Jadi dan seandainya kita tambahi satu kata saja, niscaya tampak ada kelebihan, dan bila kita kurangi satu kata saja, niscaya akan membuat kalimatnya itu jadi rancu, seperti itu. Nah, jadi banyaknya kata-kata yang tersusun pada contoh tadi ya sama dengan luas dari maknanya. Jadi oleh karena itu pengungkapan kalimat yang sudah disebutkan ini adalah sebagai dari contoh-contoh dari al-musawwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mengetahui ya apa itu ilmu ma'anil Quran, kemudian juga ijaz, ihtinab dan juga musawwah. Ihtinab dan ijaz ini adalah saling kebalikan ya. Dan juga tadi kita sudah mengetahui musawwah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah insyaallah, dan juga apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan dapat dimengerti. Insyaallah kita bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari perkataan saya. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.